Oke, tidak hanya di BTC, tidak hanya di Gold, tapi kalau kita lihat di Euro USD, di GBP USD itu berlaku sama, tidak kenal pair, tidak kenal time frame. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan membahas lagi tips-tips berkenaan BBM Om Ali. Dan kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan teman kita, dan semoga dengan jawaban ini bisa sedikit membantu bagi yang bertanya dan bagi teman-teman yang lain. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ke channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Eps, tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan, Mimin ada informasi menarik yang bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita simak dulu informasi ini. Butuh penghasilan tambahan tanpa modal? Yuk gabung sekarang di program afiliasi XM. Tidak perlu trading, cukup ajak orang lain bergabung dan kamu bisa mulai dapatkan cuan. Dengan program afiliasi XM, kamu bisa mulai penghasilan uang hanya dalam 3 menit. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas keuntungan program afiliasi XM. Pertama, dapatkan komisi hingga $80 per lot transaksi dari setiap orang yang kamu undang lewat link afiliasi kamu, atau sekitar 1,2 juta rupiah. Kedua, tanpa batasan komisi. Kamu bisa undang sebanyak-banyaknya orang dan dapatkan komisi sesuai transaksi mereka. Ketiga, pendapatan real time. Lihat penghasilan kamu setiap hari dengan transparansi penuh. Keempat, pembayaran tepat waktu. Komisi kamu langsung dibayar sesuai jadwal. Kemudian ada juga program hadiah Mitra XM. Dapatkan keuntungan hingga 150.000 US dollar dari setiap pencapaian yang kamu raih sebagai Mitra XM. Ada juga program Liga Afiliasi XM. Undang lebih banyak klien untuk trading di XM, kumpulkan poin, dan menangkan Mitsubishi Expander atau hadiah uang tunai hingga 33.000 US dollar. Semakin banyak klien yang kamu ajak, semakin besar kesempatan kamu untuk membawa pulang mobil impian ini. Mulai sekarang juga, daftar diri kalian di program afiliasi XM dan mulai menghasilkan. Klik link di bawah untuk mendaftar. Oke, itu dia informasinya. Semoga bisa diambil peluang dan manfaat yang ada. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, di sini Mimin sudah pisahkan pertanyaannya ke notepad yang ini ya. Selamat siang Bang, saya mau bertanya. Pertama, dalam kondisi seperti apa candle bergerak hanya sampai di mid BP? Atau dalam kondisi seperti apa candle bergerak sampai di low BP ataupun di top BP? Mohon pencerahannya. Nah, sebenarnya ini Mimin sudah sering bahas, mungkin abang yang bertanya ini masih belum nangkap ya. Maksudnya seperti apa, atau buat teman-teman yang lain juga masih bingung ya. Di video ini Mimin coba jawab kembali pertanyaan ini. Meskipun di video-video sebelumnya Mimin sudah sering bahas berkenaan dengan ini ya. Ya, ini kita menggunakan peranan perjalanan momentum. Yang mana momentum ada perjalanannya, destinasinya, dan momentum juga salah satu tempat di mana reentry itu terbatal. Oke, sekarang kita lihat ke chart untuk memudahkan. Oke, sekarang kita kembali ke, nah di sini kebetulan ada ya, di M15 tadi pertanyaannya kondisi seperti apa, dia akan pergi ke mid BB ya, dan kondisi seperti apa dia akan ke low atau top BB. Ini sama-sama ada kaitannya. Dan sekarang kita coba rubah ke background warna putih.
Nah, di sini ya. Di sini ada momentum di M15 ya. Dia kondisinya turun sampai ke mid BB. Oke. Nah, minimal kita melihat dua time frame di bawahnya. Ini sering Mimin bahas ya. Sering Mimin bahas di video sebelumnya, mungkin bisa ditonton ulang ya. Nah, sering Mimin bahas zona MA5, MA10 dan min BB pada suatu time frame, misalnya di sini M15, maka di time frame bawahnya akan berada di low BB. Nah, apa syarat untuk time frame di bawahnya sampai ke low BB di time frame ketiga? Karena ada momentum. Momentum di time frame ketiga, destinasi low BB di time frame kedua. Low BB di time frame kedua adalah MA5, MA10 dan min BB. Seperti itu secara teori. Dan sekarang kita lihat kepada time frame di bawahnya. Oke, kalau ini M15 kebetulan kita langsung ketemu tadi. Maka kalau kita melihat di M5, di sini berada di low BB. Ya, dekat-dekatan dengan low BB. Kita ganti dulu warna. Nah, ya berada di low BB. Nah, syarat untuk pergi kepada low BB di time frame kedua, maka di time frame ketiga harus ada momentum. Mana momentum yang membuat pergerakan sampai ke low BB time frame M5? Ini adalah momentum sell. Nah, yang ini adalah momentum sell. Ada momentum sell, destinasinya ke low BB M5. Low BB M5 adalah MA5, MA10, dan min BB pada time frame M15. Kalau kita berfokus kepada M15 sebagai time frame pertama. Sesuai tidak? Dan kaitannya itu satu pembahasan ada langsung terjawab dua kaitan ya. Kondisi bergerak sampai ke top atau low BB dan mid BB ya. Oke. Nah, ini contoh pertama. Ini yang sampai ke mid BB M5 dan low BB di M15. Oke, sekarang coba kita cari di H4 misalnya. Oke, sekarang kita coba cari yang sell. Cuma trennya lagi naik ya, susah kalau kita cari agak jauh. Kita cari di pair lain. Ya, kalau Mimin pribadi untuk trade lebih sering menggunakan background warna hitam ya. Tapi kalau untuk konten mungkin ada beberapa yang komentar lebih bagus background warna putih. Oke, nggak apa-apa. Tergantung dari kenyamanan. Oke, di sini kita contohkan lagi. Nah, di sini setelah ada momentum, dia bergerak sampai ke mid BB, tertahan di mid BB. Ya, di sini jelas ya, tertahan di mid BB. Apa syarat dia akan ke mid BB? Ya, seperti yang sudah kita bahas barusan, zona MA5, MA10 dan mid BB pada suatu time frame atau time frame pertama, maka di time frame kedua adalah low BB. Ya, low BB. Syarat sampai ke low BB time frame kedua adalah di time frame ketiga ada momentum. Oke. Oke, sekarang kita lihat ini min BB di time frame H1. Kita lihat M15 akan berada di low BB. Syarat untuk pergi kepada low BB, maka di time frame ketiga akan ada momentum. Mana momentum yang membawa kepada low BB? M15. Kalau ini time frame ketiga, maka ini adalah momentum. Yang ini adalah momentum. Destinasi momentum di suatu time frame akan ke low BB di time frame kedua. Low BB di time frame kedua adalah MA5, MA10, dan mid BB pada time frame pertama. Seperti itu. Sekarang coba kita cari yang sell, contoh yang sell ya. Contoh yang sell kita coba cari time frame yang agak besar.
Nah, oke, seperti ini. Seperti ini ya. Ada momentum, ada reentry, tertahan di mid BB. Apa syarat dia sampai ke mid BB? Dan di mana kalau di time frame kedua? Ya, di time frame kedua akan berada di top BB. Nah, akan berada di top BB. Syarat time frame kedua berada di top BB. Time frame ketiga harus ada momentum. Nah, mana momentum? Dari sini ada momentum. Di sini juga ada momentum. Jadi destinasi momentum time frame ketiga ke top BB time frame kedua. Nah, jadi pertanyaan yang tadi langsung terjawab secara bersamaan. Ya, jadi sangat-sangat memudahkan. Ya, misalnya kita dapat sinyal sell ataupun sinyal buy, sama saja misalnya di sini ada satu re-entry, dia tertahan. Ini nggak sampai mid BB, tapi MA5, MA10. Setkan di dalam pikiran kita bahwa bila di suatu time frame berada di MA5, MA10 ataupun zona-zona re-entry, maka di time frame bawahnya akan berada di antara mid ke low BB. Ya, dan itu sering sekali Mimin bahas dan Mimin tekankan, bahkan Mimin buatkan satu SOP. Tapi ternyata masih banyak pertanyaan yang sama karena masih kurang mengerti. Seperti ini. Dia pergi kepada re-entry, di time frame di bawahnya akan berada di low BB. Syarat untuk sampai ke low BB di time frame kedua, maka di time frame ketiga mesti ada momentum. Ini momentum. Destinasi momentum ke low BB. Sesampainya low BB dan dia berada di zona-zona re-entry time frame pertama, maka validlah re-entry. Selama tidak ada momentum yang baru di time frame kedua. Sebab itu, yang memvalidkan re-entry di time frame pertama adalah momentum di time frame ketiga. Yang membatalkan re-entry time frame pertama adalah momentum di time frame kedua. Dan itu sudah sering Mimin bahas zona-zona untuk kita mencari validasi. Dan ada di dalam satu SOP yang sudah Mimin share. Oke, tidak hanya di BTC, tidak hanya di gold, tapi kalau kita lihat misalnya di Euro USD, di GBP USD itu berlaku sama, tidak kenal pair, tidak kenal time frame. Oke, kalau ini sering kita bahas gold, coba kita cari di Euro USD misalnya. Oke, Euro USD kita ganti background putih. Nah, seperti ini. Contoh. Di H4 ada sinyal, ada setup re-entry. Oke, kita cari. Nah, dia tertahan di MA5, M10 yang berdekat-dekatan dengan min BB seperti ini, re-entry. Re-entry di time frame 4 berada di top BB H1. Ya, top BB H1 ataupun mid ke top. Seperti ini kan bertahan di mid. Syarat untuk pergi ke top BB pada H1 di M15 mesti ada momentum yang berlawanan. Nah, seperti ini. Kan ada momentum. Nah, pergerakan ini sideways tidak kelihatan momentum, ada momentum naik. Sehinggalah sampai ke top BB. Ini mid ke top B, tidak sampai top ya. Dekat-dekatan dengan EMA50. Kadang-kadang dia sampai top, kadang-kadang dia hanya tertahan di mid ke MA50. Nah, sebab itu semua indikator sangat penting. Oke. Di semua pair, kita coba cari di pair yang lain sebagai contoh yang berguna, nanti teman-teman bisa mengkaji ya, mengkaji ulang kenapa dan bagaimana. Itu memang harus banyak-banyak melakukan backtest.
Oke. Nah, seperti ini dia sampai ke mid BB, tapi ini kurang cantik karena datang dari ekstrim. Ya, kita cari yang clear dulu sebagai contoh. Nah, seperti ini dia naik ke top BB, maka di time frame H4 adalah re-entry, walaupun re-entry ini tidak sampai ke mid BB. Nah, syarat untuk sampai ke top BB di time frame H1, maka sering sekali di time frame ketiga atau time frame 15 kalau H1 akan ada momentum. Nah, kalau ini kan sideways yang panjang. Ada juga kondisi sideways yang panjang membentuk re-entry di time frame besar. Nah, tapi apabila re-entry itu sampai di mid BB, memang sering sekali ada momentum di time frame ketiga. Contoh, nah seperti ini, re-entry yang sampai ke mid BB H1. Maka di time frame kedua akan berada di low BB. Syarat untuk sampai kepada low BB di time frame ketiga mesti ada momentum. Mana momentum? Ini momentum, ini momentum. Kemana destinasinya? Ke low BB M15. Barulah sampai ke kawasan mid BB di time frame H1. Oke, semoga bisa dimengerti dan dipahami karena ini Mimin jelaskan secara agak cepat sedikit ya. Karena materi ini sudah sering Mimin bahas, sudah sering Mimin bagi termasuk SOP, sudah sering kita diskusi ya berkenaan dengan zona-zona yang pertanyaannya seperti ini ya. Dalam kondisi seperti apa candle bergerak hanya sampai di min BB, kita sudah menjawab. Maka di time frame ketiga harus ada momentum ya. Maka apabila di time frame ketiga ada momentum, destinasi dia akan ke low BB time frame kedua. Low BB di time frame kedua adalah antara MA5 M10 dan mid BB di time frame pertama. Jadi langsung terjawab dengan sekali kita tunjukkan caranya ya.